Kelompok yang mendukung visi Tan Malaka pada tanggal 15 dan 16 Januari 1946 ini di Surakarta berhasil membentuk organisasi yang kita kenal dengan Persatuan Perjuangan, yang kemudian digaungkan berupa revolusi sosial berupa 3 gerakan. 3 gerakan itu berupa, yang pertama adalah tuntutan menghapus DIS. Yang kedua, tuntutan susunan agar diganti. Yang ketiga, tuntutan perubahan peraturan DIS. Setelah itu kelompok ini juga menculik Sinuhun Pakubono ke-12 dan juga Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Hamijoyo. Beliau dipaksa untuk membuat surat pernyataan bahwa beliau itu bersedia disebut dengan julukan Bung, yakni panggilan yang amat populer di era revolusi. Dan rupa-rupanya kelompok ini atau Persatuan Perjuangan ini selain untuk menjadi oposisi tetapi juga anti monarki. Kelompok ini berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan Sultan Syahrir yang berada di Yogyakarta, dan mereka merekrut banyak orang atau banyak warga Surakarta untuk dijadikan kelompok oposisi. Jadi memang target utamanya adalah menjadikan kota Surakarta itu sebagai kota oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah pada saat itu yang dipegang oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sehingga berikutnya nanti ada penculikan terhadap Sultan Syahrir dibawa ke pesanggrahan Pracimoharjo milik Sunan Pakubono. Kemudian dilanjutkan dengan pemaksaan terhadap Presiden Soekarno untuk menandatangani bahwa Presiden harus menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada kelompok oposisi ini yang kita kenal dengan nama peristiwa 3 Juli pada tahun 1946. Namun Presiden Soekarno bukan orang yang bodoh, tetapi Presiden Soekarno kemudian tahu ini adalah suatu pengambil alihan kekuasaan atau yang kita kenal dengan namanya kudeta. Maka oknum militer seperti Mayor Jenderal Sudarsono akhirnya oleh para pengawal Presiden Soekarno dilucuti, kemudian beliau bersama teman-teman yang lain akhirnya ditahan karena dengan tuduhan hendak makar terhadap negara atau republik yang sah ini. Untuk menghancurkan daerah istimewa ini, terlebih dahulu harus menghancurkan pusat pemerintahannya. Yaitu apa? Yaitu yang pertama yaitu harus menculik Pate Dalem, yang menculik staf kepatian, serta yang kedua adalah menghancurkan bangunan kepatian. Yang di dalam gedung kepatian ini terdapat arsip-arsip pemerintahan istimewa. Arsip-arsip itu sudah mungkin 100 tahun, 150 tahun disimpan di gedung kepatian. Namun apa yang terjadi, kemudian gedung kepatian itu dibakar tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah suatu peristiwa yang memprihatinkan karena pusat pemerintahan istimewa Surakarta ini dihancurkan begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan banyaknya arsip-arsip atau dokumen-dokumen penting dari pemerintah di masa dahulu yang sekarang sudah lenyap, tidak diketemukan lagi.